너 결혼. 나 너랑 살고 싶어. Alur cerita drama Korea Love Next Door dilanjutkan dari Song Hyo dan Ryu yang beres muantap-muantap. Mereka berdua saling muji kehebatan masing-masing di ranjang. Obrolan mereka belum beres, tapi tiba-tiba suara Nami yang lagi ribut sama Geun-sik bikin Song Hyo dan Ryu panik. Sedangkan di luar rumah, Nami lagi ngomel-ngomel mulu gara-gara Geun-sik nggak seru diajak liburan. Lalu Geun-sik dan Nami masuk ke dalam rumah. Song Hyo dan Ryu masang muka canggungnya basa-basi nanyain tentang liburannya, soalnya ia takut dicurigain abis nguen sama Song Hyo. Untungnya basa-basi itu berhasil. Ditambah lagi Geun-sik malah ngomentarin komik romance Bikip yang dibaca sama Song Hyo. Bahkan Nami malah salfok sama kancing baju Song Hyo yang salah ngancingin. Wah, udah tamat riwayat kalian ketahuan nguen. Untungnya Nami ngira Song Hyo lagi buru-buru jadinya salah masukin kancing. Lalu Nami nyuruh Song Hyo manggil orang tuanya buat sarapan bareng. Beberapa menit kemudian Chokyung dan Sohye udah datang ke rumah Ryu. Di tengah-tengah sarapan mereka sepakat buat cari jodoh anaknya masing-masing. Langsung aja Song Hyo dan Ryu saling ejek biar orang tua mereka gak ngebahas soal jodoh. Beres makan, Song Hyo dibawa Ryu ke kamarnya. Rupanya rasa deg-degan takut ketahuan nguen baru mereda. Song Hyo bilang kalau hubungan pacaran kita harus segera dipublish terutama ke orang tua kita. Tapi Ryu kurang setuju. Ryu yakin kalau orang tua kita tahu pacaran pasti bakal overprotective, 24 jam kegiatan kita diawasin. Dan lebih parahnya lagi nanti Song Hyo nggak bisa bebas ke kamar Ryu. Jadi maksudnya gak bisa nguen diem-diem lagi gitu kan. Song Hyo yang lagi sagene akhirnya sepakat sama keputusan Ryu. Lalu mereka berdua lanjut pergi pacaran, nikmatin semua keseruan. 옆에서 봐도 예쁘네. Beres jalan-jalan, Ryu dan Song Hyo pergi ke atelier buat minjem dapurnya. Baru aja mau mulai masak, Song Hyo malah ngegodain Ryu terus-menerus. Bukannya masak, malah mau kokop-kokopan gitu kan. Tapi tiba-tiba Myunggu malah tiba-tiba datang dong. Song Hyo dan Ryu yang panik langsung cepat-cepat sembunyi ke ruangan kerja Song Hyo. Ryu komplain ke Song Hyo yang bilang kalau malam hari di dapur atelier sepi bisa dipakai buat latihan masak. Song Hyo sendiri nggak tahu kenapa Myunggu malah datang ke kantor malam-malam. Padahal biasanya nggak pernah gitu kan. Song Hyo bujuk Ryu buat sembunyi di dekatnya. Dan 즐거움엔 끝이 없지. kokop mengkokop basah terjadi lagi cu. Wah, ini mah dua-duanya yang doyan bro. Keesokan harinya Moom dan Dojai mau berangkat kerja bareng. Kebenaran papasan sama Danho dan Yeondo. Hubungan Yeondo akrab banget ke Dojai dan Moom. Tapi sayangnya Danho gak ngizinin Yeondo dititipin ke Dojai. Danho dan Yeondo pun ngelanjutin pergi. Di tengah-tengah perjalanan Yeondo ngadat gak mau sekolah gara-gara gak dititipin ke Dojai dan juga Moom. Danho perlahan ngebujuk buat main sepeda di akhir pekan. Yeondo pun akhirnya gak ngadat lagi. Sedangkan di tempat yang berbeda, Song Hyo lagi makan siang dikagetin sama Myunggu yang tiba-tiba tahu kalau Song Hyo udah punya pacar. Ketahuan dari gerak-gerik Song Hyo yang belakangan ini sering pulang kantor lebih cepat padahal gak biasanya kayak begitu. Song Hyo yang gengsi berusaha buat nutupin hubungannya. Di lain tempat, Ryu tegang banget lagi ujian masak. Beres ujian, Song Hyo langsung jemput Ryu. Bahkan Song Hyo bawain bunga sebagai ucapan selamat ke Ryu yang baru beres ujian masak. Ya, banget kan tuh. Sedangkan di depan kantor atelier ada Lena yang baru datang ke kantor papasan sama Dojin. Dojin yang matanya jelalatan langsung modus buat ngasih suplemen otot ke Lena. Tapi Lena tolak mentah-mentah. Dan gak sengaja mereka lihat Song Hyo dan Ryu yang lagi mesra-mesraan. Langsung ketahuan lah ya, Song Hyo dan Ryu langsung acting bunga yang dipegangnya itu punya Song Hyo. Dongjin dan Ryu kayak biasalah berantem terus. Sampai akhirnya Lina tahu kalau Dongjin adiknya Ryu. Dongjin ngerengek ke Song Hyo buat room tour kantor atelier. Song Hyo yang gak enakan akhirnya ngebolehin Dongjin room tour kantornya. Tapi Ryu ngerasa risih. Kedatangan Dongjin ke atelier jadi ngeganggu pacaran. Gak lama Lena datang hampirin Dongjin. Lena bilang kalau suplemen otot yang dijual Dongjin lagi rame dibahas gara-gara mengandung zat berbahaya. Bahkan gak dapat izin buat dijual. Mendengar perkataan Lina, Dongjin auto dijewer sama Ryu pulang ke rumah. Sampai telinganya mau putus. Sampai
Sesampainya di rumah, Ryu ngadu ke Nami dan Gangsik kalau Dongjin bikin ulah lagi. Dongjin jual suplemen otot yang berbahaya dan ilegal. Dan 야, 이 새끼야! 너는 진작에 호적에서 파냈어야. Dongjin seanak manja akhirnya dimarahin sama Gangsik yang ternyata selama ini dia pengen buang Dongjin ke tong sampah. Dan Nami yang ngungkapin rasa kekecewaannya. Ryu langsung minta Dongjin buat minta maaf dan balikin uangnya ke pembeli. Dongjin langsung meluapkan isi hatinya kalau dirinya sering berusaha yang terbaik walaupun bodoh tapi pengen ngebahagiain Gangsik dan Nami. Scene berganti ke Moom yang sengaja papasan sama Danho. Di sini Moom minta kejelasan dari Danho yang nolak perasaannya. Soalnya Moom udah sering dibaperin. Danho akhirnya bilang kalau dirinya nggak punya perasaan apapun ke Moom. Ngebaperin Moom juga cuman iseng-iseng doang sih. Aduh, cowok culun ternyata fuckboy juga ya cuy ya. Moom yang ngerasa perasaannya dimainin, dia ngasih permen lalu pamit pergi. Keesokan harinya Moom izin cuti dari kantornya buat pergi ke Columbarium. Cuy, susah banget namanya anjay. Di situ Moom nyampein perasaan ke mentor kerjanya dulu yang gugur nolongin anak kecil. Setelah itu Moom mau pergi, tapi nggak sengaja lihat Danho dan Yondo. Ternyata kita baru dikasih tahu guys, Yondo adalah keponakannya Danho. 먼저 인사해야지. 안녕하세요, 엄마. 안녕하세요, 아빠. Kedua orang tua kandung Yondo udah meninggal dan kakek neneknya juga. Jadi Danho lah yang sekarang ngurus Yondo. Lalu mereka berdua pamit. Ternyata Moom diam-diam nguping Danho dan Yondo. Danho pun akhirnya ngejelasin kejadian kecelakaannya. Dulu pas Yondo masih umur 2 tahun sekeluarga ngadain liburan bareng. Cuman Danho berangkatnya menyusul soalnya harus ngeliput berita dulu. Sayangnya Danho dapat kabar kalau mobil keluarganya kecelakaan. Semua meninggoy kecuali Yondo. Bagi Danho, Yondo adalah keajaiban, makanya Danho sayang banget ke Yondo layaknya anak sendiri. Moom yang tahu sebenarnya kalau Danho itu butuh teman, dia nawarin buat meluk, tapi Danho malah nolak. Scene kembali diperlihatkan ke Seonghyo yang gelisah. Rupanya dia gelisah nungguin kabar kelulusan kelas masaknya Ryu. Awalnya Seonghyo ngira Ryu nggak lulus, tapi ternyata di prank. Seonghyo yang girang dengan Ryu lulus dapat sertifikat masak Korea langsung ngajak ketemuan di taman. Sesampainya di taman, Ryu malah pakai outfit yang nyeleneh. Alasannya takut ketahuan orang komplek kalau pacaran sama Seonghyo. Tapi Seonghyo bilang kalau semua orang komplek udah tahu Ryu dan Seonghyo akrab dari kecil. Gak pakai basa-basi, Seonghyo langsung meluk Ryu. Ryu juga bilang dirinya bakal lama kerja setelah sertifikatnya turun. Ryu pun pulang ke rumahnya buat apply loker. Sedangkan Seonghyo pergi ke atelier buat kerja. Gak lama Meonggu datang buat ngasih surat undangan acara arsitek terbaik di minggu depan. Seonghyo seneng banget ternyata undangan kali ini dibolehin bawa pasangan. Lalu Ryu beberapa menit kemudian dapat kabar kalau dirinya ditolak dari perusahaan yang dilamar. Perasaan Ryu makin hancur pas tahu teman-teman les masaknya ada yang keterima kerja ngajak pergi ke restoran buat ditraktir. Sebelum pergi nemuin teman-temannya, Ryu mampir dulu ke atelier buat masakin Seonghyo. Seonghyo ngajak Ryu buat datang ke acara arsitek terbaik, tapi Ryu nolak sambil ngasih alasan yang gak jelas ke Seonghyo. Keesokan harinya Ryu lagi ditraktir sama temennya. Di sini mereka berdua nyeritain semua pencapaiannya. Ada yang keterima di hotel bintang 5, ada juga yang buka restoran sendiri. Mereka berdua udah punya pencapaian masing-masing kecuali Ryu. Ryu yang sedih akhirnya dia pulang ke rumah. Di kamarnya Ryu buka brosur studi di Amerika yang membuatnya dilema. Sedangkan di tempat yang berbeda, Seonghyo baru pulang nemuin klien bawain masakan enak buat keluarga Ryu. Nami bilang Ryu ada di kamarnya, tapi pas Seonghyo ke kamarnya, Ryu malah nggak ada. Ngelihat kamar Ryu yang berantakan, Seonghyo inisiatif buat ngerapihin kamarnya. Seonghyo nggak sengaja lihat brosur studi di Amerika dan ketahuan sama Ryu. Seonghyo pun langsung masang muka marahnya sambil minta kejelasan dari Ryu. Ryu langsung ngajak Seonghyo buat pergi ke tempat lain. Di sini Seonghyo ngerasa kecewa sama Ryu yang udah lama Seonghyo idam-idamkan tapi milih pergi ke luar negeri. Ryu coba jelasin itu semua gara-gara Ryu pengen dilihat di mata Seonghyo sebagai wanita karir cerdas dan berpengalaman. Itu juga jadi alasan Ryu nolak buat ikut datang ke acara arsitek. Seonghyo langsung jawab dirinya cinta sama Ryu apa adanya. Ryu yang mumet banget ditambah baru aja ditolak lamaran kerjanya di semua restoran, dia minta waktu seminggu buat sendiri dulu.
Ryu. Sedangkan di tempat yang berbeda, Danho lihat Moom yang lagi mabuk sendirian. Danho nyapa Moom tapi Moom jawabannya udah ngelantur. Danho ngajak Moom buat pulang dan nggak sengaja malah modus cu. Sesampainya di rumah Moom, Do-jae berterima kasih dari Danho yang sudah gotong Moom buat pulang. Do-jae ngerasa malu anaknya udah bikin repot orang lain dan yakin gak ada yang mau sama Moom. Tapi ternyata 제가 데려가고 싶습니다. Ternyata Danho ngungkapin perasaannya ke Moom. Moom yang tadinya mabuk parah langsung auto sadar dong. Keesokan harinya Ryu yang lagi nyantai, dia lihat Dongjin lagi buangin suplemen ilegal itu. Dongjin bilang dirinya sekarang udah kembali kerja di tempat gym yang dulu. Dongjin sadar selama ini merasa lemah dan gak percaya diri yang bikin dirinya gak bisa jadi yang terbaik. Disinilah Ryu pun punya motivasi soal percintaannya sama Sang-hyo. Lalu Ryu pergi ke wartegnya buat belajar masak lagi. Gara-gara mood Ryu yang lagi jelek, semua masakannya jadi nggak enak. Di kantor atelier, Sang-hyo bilang ke Myung-gu dia nggak bisa datang ke acara arsitek, minta Myung-gu yang jadi perwakilan. Myung-gu awalnya nolak, tapi ia paham kalau Sang-hyo lagi ada permasalahan cinta. Sang-hyo belum sempat jelasin apa-apa, dia langsung cabut ke proyek. Di sini Sang-hyo lagi ngobrol sama mandor soal Danho yang mau ngeliput pekerjaan bangunan. Pak mandor ngizinin, lagi ngobrol, Sang-hyo malah dapat telepon dari Ryu dan tiba-tiba Ryu langsung lari ke UGD cari Sang-hyo yang tangannya ketiban material bangunan. Untungnya cuma tangan Sang-hyo yang cedera. Ryu langsung bilang kalau dirinya mencintai Sang-hyo. Ryu sadar kalau selama ini dia nggak percaya diri soal percintaannya. Ryu pun langsung nangis. Sang-hyo bilang dirinya juga mencintai Ryu. Apapun yang terjadi, Sang-hyo bakal ada terus di sisi Ryu. Anjay mebar. 나 무슨 일 있어도 절대 네 옆에 있을 거야. 사랑한다, 배성민. Sepulang dari UGD, Sang-hyo dapat notif di HP-nya kalau Ryu menang juara 3 lomba masak. Ryu bingung lah ya, orang dia juga nggak daftar lomba. Taunya Sang-hyo diam-diam daftarin Ryu lomba masak makanan sehat. Beruntungnya Ryu masuk juara 3. Sang-hyo awalnya ngerasa nggak enak bikin Ryu ngambek gara-gara daftarin lomba diam-diam, tapi ternyata Ryu malah seneng dong. Akhirnya hobi memasaknya dapat pengakuan. Sedangkan di lain tempat, Moom dan Do-jae lagi saling ribut. Do-jae minta Moom buat jauhin Danho. Moom malah gak dengerin omongan Do-jae, kayak nganggep bodoh amat milih lanjutin buat berangkat kerja. Di luar rumah, Do-jae gak sengaja ketemu sama Yondo. Yang biasanya Yondo dipeluk, tapi sekarang Do-jae ngasih jarak yang bikin Yondo sedih. Akan tetapi di tempat yang berbeda, Danho yang lagi beresin paket, dia kepikiran kata-kata semalam yang bikin perasaan Do-jae sakit hati. 기자님이라도 중심을 좀 잡으셨어야 되는 거 아니야? 랑 같이 일해요? 애도 있는 양반? Scene diperlihatkan ke Sang-hyo yang dibawain piagam sama Myung-gu. Di sini Sang-hyo sekalian bilang dirinya harus ngurangin waktu kerja. Myung-gu auto kaget lah ya, mana klien lagi banyak-banyaknya. Sang-hyo langsung jelasin kalau dia mau nikah, nikahnya sama Ryu, dan minta saran ke Myung-gu buat bikin lamaran romantis. Myung-gu dibuat kaget lagi. Ternyata diam-diam Sang-hyo pacaran sama Ryu. Myung-gu pun ngasih saran buat ngelamar Ryu di stadion. Sang-hyo awalnya ragu soalnya Ryu nggak suka di tempat rame, tapi Myung-gu dengan yakinnya percaya kalau caranya bakal berhasil. Tanpa disadari ternyata Lena dengar percakapan mereka berdua. Lena bilang kalau ide Myung-gu malah jelek, bakal ditolak sama Ryu. Dia pun ngungkapin rasa sukanya ke Sang-hyo dan itulah alasan Lena mau gabung ke atelier. Tapi ternyata sekarang Lena hanya bisa kagum doang ke Sang-hyo. Di lain tempat, Ryu lagi seneng banget lihat penghargaan juara 3-nya. Tapi Moom tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. 나 기자님한테 고백했어. Moom langsung curhat ke Ryu kalau dirinya suka sama Danho. Tapi sayangnya Do-jae gak ngasih restu. Ryu pun berusaha menghibur Moom yang lagi galau. Siang harinya, Sang-hyo lagi jalan-jalan dan gak sengaja ketemu lagi sama ibu-ibu yang bawa barang bekas. Ibu tua itu berterima kasih ke Sang-hyo yang udah pernah nolongin di waktu itu. Sama seperti si wartawan yang di belakang Sang-hyo. Ternyata si Danho muncul. Lalu Danho dan Sang-hyo pergi ke warung buat minum bareng. Danho nyeritain kalau dia pernah
pernah pergi ke daerah rumah ibu tua tadi. Kondisinya banyak yang gak layak. Mendengar itu, Sang Hyo hatinya tergerak mau ikut rapihin tempat tinggal di daerah ibu tua. Danho gak nyangka ternyata Sang Hyo semurah hati itu, bahkan sekarang udah nganggap Danho temannya. Danho langsung nyeritain baru aja dia nyatain perasaan sukanya ke Moem. Kebenaran ini Ryu lagi balas chatnya Sang Hyo. Mereka berdua pun bikin rencana lah ya. Lalu sepulang dari warung, Sang Hyo sengaja ngajak Danho muterin jalan pulangnya biar papasan sama Ryu dan Moem. Danho dan Moem langsung marah-marah nih gara-gara kejebak rencananya Sang Hyo dan Ryu. Tapi ternyata pas Ryu dan Sang Hyo pergi, disinilah Danho ngucapin permintaan maaf yang udah bikin ibu Moem marah. Danho bilang kalau kemarin dirinya belum siap buka perasaan. Mendengar jawaban konyol Danho, Moem auto ngoceh-ngoceh mulu yang bikin Danho puyeng. Daripada langsung saja Danho langsung ngekokop bibir Moem guys. Lalu Danho ngucapin perasaan sukanya ke Moem. Danho janji kalau udah gajian nanti mau traktir Moem makan di warkop atas permintaan maafnya. Keesokan harinya Gensik lagi iseng jalan kaki. Dia kaget pas lihat warung topoki kompetitornya Rem. Bahkan dia kaget ternyata ada Nami yang beli topoki itu. Sesampainya di warung, Nami dan Gensik nyobain topokinya dan ternyata Napole. Pantes aja warung Gensik jadi sepi dan ia pun ngerasa putus asa mau nutup wartegnya. Sedangkan di tempat yang berbeda, Sang Hyo lagi nelpon sama seseorang sambil nungguin Ryu buat sarapan bareng. Setelah Ryu sampai dan makanannya juga udah datang, Sang Hyo ngasih saran ke Ryu buat mulai lagi bikin video rekaman masaknya. Awalnya Ryu ragu buat mulai lagi, tapi akhirnya Ryu mutusin buat mulai bikin video masak lagi. Tadinya Ryu sempat gugup, tapi pas udah ditenangin sama AA Sang Hyo, auto semangat lah ya. 액션. 음식은 브로콜리 플라워 닭가슴살 리조또. 건강한 음식은 맛이 없다는 편견을 한번. Sedangkan Moem yang baru pulang, dia bawain Dojai makanan buat permintaan maafnya. Moem langsung terus terang kalau dirinya suka sama Danho. Mendengar perkataan itu, Dojai langsung marah bentak-bentak, minta Moem jauhin Danho dan nyuruh ikut kencan buta sama cowok random. Tapi Moem nolak. Dia sendiri bakal nekat mencintai Danho dan juga Yondu. Bagaimanapun juga, Moem pokoknya udah cinta mati. Jawaban itu bikin Dojai nggak bisa berkutik apa-apa. Di lain tempat, Gensik lagi datangin ruangan gudang. Di situ dia bacain puisi cinta yang dibuat untuk Nami saat umurnya masih 23 tahun. Nami yang tadinya nggak setuju sama keinginan Gensik nutup wartegnya, perlahan dia sadar kalau usia Gensik udah tuir. Kasian capek, jadinya Nami setuju kalau wartegnya ditutup aja. Lagian Ryu dan Dongjin sekarang udah dewasa, jadinya Gensik dan Nami mendingan nikmatin hari tua dan berencana mau latihan foto ke Chokyung biar nanti bisa fotoin Nami yang bagus. Keesokan harinya geng Lavender lagi ngumpul di kantor Dojai. Mereka semua berencana buat berlibur di kapal pesiar ke luar negeri. Nami di sini ngerasa keberatan lah ya, pastinya mahal, sampai Sohye juga ngeliat ekspresi Nami yang beda. Selesai ngumpul-ngumpul, Dojai didatangin sama Yondu yang bawain kerajinan tangan buat Dojai yang belakangan ini kata Yondu jarang kelihatan senyum. Setelah Yondu pergi, Dojai sadar kalau Yondu adalah anak yang baik, sedangkan Dojai sendiri malah ngejahatin. Di lain tempat, Gensik ngundang Chokyung buat makan dan nikmatin minuman mahal sebagai biaya les foto di wartegnya di hari terakhir beroperasi. Sementara itu Sang Hyo baru bangun tidur. Dia kelihatan seneng banget soalnya hari ini mau ngelamar Ryu. Sialnya baru aja mandi, ngocok belum juga keluar, tapi air di rumah malah mati. Ditambah pas lagi nyetrika ke mejanya malah bolong gara-gara kabelnya kesandung. Sang Hyo udah nyiapin bunga di bagasi mobilnya buat ngelamar Ryu. Setelah ngejemput Ryu di perjalanan mobil, Sang Hyo malah ditabrak. Jadinya Sang Hyo dan Ryu teleportasi langsung ke restoran. Di restoran, Ryu ngerasa heran soalnya kelihatan sepi, nggak laku, kayak mau bangkrut. Ucapan Ryu didengar sama chef sekaligus ownernya. Ryu yang ngerasa nggak enak langsung minta maaf. Padahal Sang Hyo nyewa restoran ini buat ngelamar Ryu. Nah, nggak lama chef itu ada keperluan mendadak, ninggalin Ryu dan Sang Hyo di restorannya dan nitip pesan ke Sang Hyo kalau cake pesanannya ada di dapur. Selesai makan sama Ryu, Sang Hyo pergi ke dapur buat ambil cake-nya. Dengan percaya diri, Sang Hyo jalan bawain kuenya ke Ryu. Tapi tiba-tiba
kuenya jatuh ketua. Sedangkan di rumah Ryu, Nami lagi bikinin agar buat Sohye. Nami gak ngira kalau Gansik dan Chokyung bisa bersahabatan, padahal dulu mereka saling acuh. Gak lama Sohye nawarin bantuannya buat bayar liburan kapal pesiar untuk Nami. Nami yang ngerasa tersinggung malah jadi marah bro. Sohye udah coba jelasin maksud traktir biaya kapal pesiar, tapi Nami udah terlanjur emosi dan mereka berdua pun saling tumbuk sambil ngancam memutuskan persahabatan mereka yang terjalin 40 tahun. Untungnya Gansik dan Chokyung datang. Langsung saja misalnya perkelahian itu kembali ke Sanghyo dan Ryu. Sepulang dari restoran, Ryu mau bikin video master di dapur atelier. Ryu ngerasa senang lihat videonya ada yang komen senasib. 저희 어머니께서 현재 항암 치료를 받고 식사를 잘 못하셔서 건강식을 찾다가 딸 만에 한 그릇 뚝딱 비우셨네요. 감사합니다. Sanghyo langsung mulai basa-basi dan ngejelasin kalau dia mau ngajak Ryu nikah. Tapi sayangnya Ryu nolak. 성유야, 나랑 결혼해주라. 미안해. 나 결혼 못해. 아니 나 결혼 안 해. 미안. Penolakan Ryu bikin Sanghyo nggak fokus kerja. Salah satu pegawai atelier bilang ada tamu mau ketemu Sanghyo. Rupanya tamu yang dimaksud itu si Danho. Danho datang buat ngasih foto rumah kumuh ke Sanghyo. Tapi Sanghyo malah ngebahas dirinya yang ditolak lamaran sama Ryu. Ngerasa Sanghyo butuh saran. Danho tahu penyebab Sanghyo ditolak gara-gara Ryu lagi lapar. Kan kalau cewek lagi lapar perasaannya sensitif banget. Nah kan bener, Ryu lagi galau di kamarnya. Ditambah Nami yang terus ngomel gara-gara ribut sama Sohye. Nami terus-terusan ngejelekin Sohye, begitupun Sohye. Dia ngomel-ngomel sambil ngejelekin Nami. Gansik dan Chokyung jadi pusing. Mereka bikin rencana buat ketemuan di wartegnya Gansik. Keributan Nami dan Sohye bikin grup Lavender sepi. Do-jae sampai curiga kok tumben banget grup Lavender nggak ada yang keluar. Lagi sibuk ngecek HP, Do-jae nggak sengaja lihat Moom akrab sama Yeondu dan Danho. Di sini Do-jae keinget masa kecilnya Moom yang dia urus dari yang nggak bisa ikat tali sepatu sampai sedewasa sekarang. Akhirnya Do-jae ngizinin Moom suka sama Danho dan Yeondu. Sesampainya di depan rumah, Do-jae sengaja keluar dari rumahnya yang bikin Moom dan Danho deg-degan. Di sini Do-jae berakting sosokan galak yang pada akhirnya ngajak makan bareng. Sedangkan Gansik dan Chokyung lagi mabuk di wartegnya sambil mikirin solusi mendamaikan istri mereka. Malam harinya, Nami ngerasa curiga sama Gansik nggak pulang-pulang. Gak lama Nami dapat telepon yang ngasih tahu kalau Gansik lagi sama seseorang. Nggak pakai lama, Nami pun cus menyusul Gansik. Di perjalanan rupanya dia papasan sama Sohye. Dan wow, Gansik dan Chokyung rupanya mabuk bareng sampai AFK. Sedangkan Ryu yang lagi ngafalin resep makanan, dia dapat telepon dari Sanghyo. Rupanya Sanghyo lagi mabuk sendirian sampai pingsan. Akhirnya Ryu gotong Sanghyo pulang. Sanghyo yang lagi mabuk ngelantur ngungkapin rasa sedih gara-gara lamarannya ditolak Ryu. Setelah Sanghyo sadar, dia minta alasan Ryu nolak lamarannya. Ternyata Ryu takut dirinya ditinggal sama Sanghyo yang sewaktu-waktu bisa sakit lagi. Tapi Sanghyo yakin kalau dia nggak bakal ninggalin Ryu dan berusaha akan terus ada di sisi Ryu. Dan akhirnya Ryu nerima lamaran dari Sanghyo. 나 너랑 살고 싶어. Mereka lagi enak pelukan mesra. Tiba-tiba 바로 가지고. 이모. terciduk boy oleh orang tua mereka masing-masing. Dan scene ini pun juga sekaligus menutup episode kali ini.